Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, jumpa lagi dengan saya Ridwan di program kita ngobrolin segala sesuatu yang ngasih untuk diobrolin. Nah, kali ini saya ditemani dengan sosok, saya bilang masih pemuda lah, yang begitu inspiratif untuk menggerakkan pemuda, apalagi dalam bidang dakwah. Untuk itu kami persilahkan Mas, monggo perkenalan dulu Mas. Perkenalan juga tuh. Iya toh, dan banyak yang tahu jenenge. Saya kira sudah kenal semua ini. Eh, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nama saya Edi, nama lengkap Edi Santoso. Alhamdulillah. Kebetulan pada malam hari ini saya diajak ngobrol-ngobrol sama tamu saya ini. Saya juga ditodong ini. Beliau bertamu sambil bawa alat apa ini? Oke. Ditodong langsung. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kegiatan? Nganggur. Aduh, Mas, cocok ya. Nganggur. Kegiatan Nganggur, tiap hari pagi ngopi. Iya, pagi ngopi, capek tidur, Bangun, ngopi lagi. kerjanya cuma sholat. Masuk. Kerja cuma sholat. Kerjanya cuma sholat. Bisa ditiru ya. Apa tapi? Abad gimana ini? Gini Mas, ini kan saya sering sekali tuh denger lah, banyak orang cerita atau teman-teman cerita ngabar. Apa sih ngabar itu Mas? Ngabar itu sebenarnya singkatan aja sebenarnya. Singkatan apa maksudnya? Singkatan ngaji bareng. Ngaji bareng. Ngaji bareng itu disingkat ngabar. Kenapa kita simpulkan ngaji bareng? Karena apa ya? Karena di situ kita ingin berdiri sama rata, duduk sama rata. Jadi ketika waktunya kita ngaji, ya ngaji. Tapi ketika dia di luar ngaji, kita semua adalah teman. Oke. Cuma yang dijaga tetap adab. Siap. Terus ngapain kok bikin organisasi ngabar itu, ngapain gitu? Nah, kalau mau ngaji aja gitu. Udah sendiri-sendiri gitu, ngaji gitu. Ngapain harus dikumpulin atau harus bikin seperti ini? Ya di waktu itu kita hanya ngobrol-ngobrol santai aja waktu itu ya. Waktu itu ngobrol santai lewat WA. Ya habis sholat isya capek lah ngobrol-ngobrol WA teman. Kebetulan waktu itu saya WA pertama kali itu sama kakak saya juga teman. Itu Mas Eko. Saya WA, Mas, gimana kalau kita bikin grup? Waktu itu belum ada rencana, ada wacana mau bikin belum. Waktu belum ada wacana mau ngaji gitu belum. Maksudnya ngaji secara safari seperti yang kita lakukan sekarang belum ada di situ. Wacananya belum di situ. Kita hanya ingin bikin grup WA waktu itu. Sekedar ngobrol-ngobrol gitu aja lewat WA supaya silaturahim santri dari Masjid Baitun Nur almarhum Mbah Ridhoi itu tetap terjalin. Iya. Karena sesuai kondisi, karena teman-teman kita dulu santri dari almarhum Mbah Ridhoi sudah banyak yang berkeluarga, akhirnya kita jarang ketemu. Akhirnya ada inisiatif waktu itu ingin bentuk grup WA ngaji bareng. Terus yang kedua saya WA itu adiknya Mas Eko, masih kakak saya juga, itu Mas Dwi. Habis itu setelah saya WA Mas Eko sama Mas Dwi, saya langsung bikin grup. Bikin grup itu ngaji bareng
Di sini tepatnya itu tanggal, dulu tak lihat di grup ya, info grup itu kita buat tanggal 18 bulan 10 2017. Itu grup WA. Grup WA-nya. Grup WA. Grup WA. Nah, itu grup WA. Kita isi waktu itu 3 orang. 3 orang. Saya sebagai admin waktu itu. Terus saya masukkan Mas Eko, Mas Dwi. Terus lanjut waktu itu saya WA itu Udin. Gus Udin. Anaknya almarhum guru kami Haji Imam Bernawi. Terus lanjut hari ke hari kita lanjut, saya ada inisiatif lagi, yuk kita demokan ke teman-teman. Waktu itu pertama kali kita demokan itu awalnya itu di warung makannya Bang Ipul. Siap. Karena di waktu itu kita ngumpulnya di situ. Tetap konsepnya ngopi, makan. Ngopi, makan, gitu. Ngopi, liar, makan. Gitu. Waktu itu Bang Ipul itu masih warung makannya masih di depan kios Lukman. Oh iya. Oh iya. Di situ. Nah, kita ngumpul di situ. Alhamdulillah kita sampaikan ke anak-anak respon. Oke, respon. Terus yang kedua itu tempat kita mendemokan itu di konternya Harda. Nah, di konternya Harda. Nah, karena di situ banyak anak juga kan, kita demokan. Alhamdulillah juga ditanggapi, direspon. Nah, di situ terus ada wacana. Ada wacana. Mas, gimana kalau kita bikin rutinan pengajian minimal 1 minggu sekali, atau 1 bulan sekali. Habis itu kita bincangkan, oke, kita siap kumpul. Pembentukannya itu di rumahnya almarhum guru kami Haji Imam Barnawi waktu itu. Nah, di situ kalau masalah pembentukannya untuk ngaji yang rutinan seperti sekarang ini, lupa saya tanggalnya itu. Cuma ya nggak jauh dari di tahun-tahun itu juga lah. Di tahun itu juga. Itu cukup cepat juga berarti pergerakan ini. Artinya berdirinya ini teman-teman sebenarnya sudah kangen dengan ngaji lagi tuh kangen, tapi belum ada wadahnya aja. Akhirnya muncullah ini wadah seperti ini. Terus ketika ya namanya masyarakat atau tokoh agama, tokoh-tokoh yang lain lah, itu ketika melihat perkumpulan seperti ini responnya gimana? Biasanya itu kan, waduh, nyapa meneh anak-anak itu kok ngumpul-ngumpul kayak gini gitu. Sebenarnya dari sebelum terbentuknya Ngabar itu kita sering ngumpul itu ngadakan kegiatan itu dalam wadah remas, remaja masjid. Nah, cuma nggak seaktif ngaji bareng. Iya. Nggak terkoordinir ngaji bareng gitu. Iya. Terus lanjut tadi ya, terbentuknya ngaji bareng itu rutin 1 minggu sekali itu, yaitu tadi di guru kami Haji Imam Barnawi. Alhamdulillah ditanggapi dengan program ngaji seminggu 1 kali itu. Kita awalnya melancarkan tilawatil Quran. Waktu itu. Kita ambil rata. Kita ambil rata mulai dari awal itu kita kembali ke Iqra. Semuanya. Enggak ada apa itu maksudnya? Enggak ada pilih-pilih. Walaupun yang sudah hatam berapa kali, tetap kembali ke Iqra, ke alif ba ta lagi. Disepakati waktu itu gurunya kita ngambil guru pengajar itu waktu itu Kang Yajid.
Kang Yajid sama Angga dari Mintul. Dari Mintul kita minta waktunya 1 minggu 1 kali. Terus waktu itu lanjut sudah berjalan, yaitu terkendala waktu. Kang Yajidnya beliau pulang ke Jawa, Angga semakin padat jadwalnya di pesantren, terus juga sudah menikah, akhirnya sekarang juga kurang aktif. Tapi alhamdulillah ngaji tetap berjalan. Terus waktu itu kita ngambil ketua itu bukan yang sudah biasa atau profesional. Kita ngambil waktu itu ketua yang belum pernah berorganisasi di dalam bidang agama. Dan waktu itu terpilih yaitu ketua kita pertama yaitu Andi Rayahya. Andi Rayahya bin Pak Karpeng. Itu ketua pertama. Alhamdulillah semangat kegiatannya. Waktu itu kita ambil safari, ngajinya kita masjid ke masjid dengan tujuan kita merangkul. Karena misinya kita itu dakwahnya kita itu merangkul bukan memukul. Siap. Halus ya. Jadi kita dakwahnya ya dideker-deker aja. Siap. Nggak tahu itu dakwahnya apa, pokoknya kita ngajak kebaikan itu, ya tempatnya ya kadang dideker. Kadang ya kita kena fitnah juga. Nah itu kayaknya yang paling berat juga. Ya, karena kita kadang kita nongkrong gitu, nongkrong bareng anak-anak yang masih gemar minuman keras. Ya, kita nongkrong. Karena kita bencinya hanya minuman keras. Kita nggak benci orangnya. Kita nongkrong bareng gitu. Ya mungkin orang lihatnya nggak mau lihat dekat dan nggak mau tabayun. Akhirnya main sekak. Main sekak. Malah ngajari. Main sekak. Sekak. Padahal kita di situ ya hanya merangkul aja. Hanya merangkul. Dengan misi kita ikuti aja kemauan mereka dulu. Nanti alhamdulillah insya Allah mereka akan timbul rasa malu imannya itu akan tumbuh. Dan alhamdulillah sekarang sudah terlaksana. Alhamdulillah. Ini perjalanannya juga untuk usia Mas sudah berapa tahun? Kalau usia ini mau beranjak milad yang kelima. Mau beranjak milad yang kelima. Sudah cukup lama juga. Untuk bulan 10 besok. Bulan 10 ya. Insya Allah. Terus saya juga berapa kali lah tahu kegiatan yang ngabar di milad-miladnya itu. Itu yang bikin saya haru kok bisa dapat sosok guru seorang habaib. Itu bagaimana? Arti dalam apa namanya? Dalam lingkup kita sekarang itu kan di lingkup kita lah khususnya. Itu kan apa? Menurut saya cukup sulit lah untuk mengenal atau cukup sulit untuk apa namanya? Mengenal Habib atau apa kemuliaan Habib atau seperti apa berbeda dengan di Jawa atau di daerah yang lainnya yang setiap hari itu Habib ini Habib itu Habib atau dengan Habib sendiri itu bagaimana itu? Satu ilmunya Yakin gimana maksudnya? Ya yakin bahwa ketika kita mempunyai keinginan, apalagi keinginan maksudnya yang mendakwahkan kebenaran, insya Allah dengan tidak sadarnya kita itu dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya percaya nggak percaya sih, percaya nggak percaya, tapi semua itu ada asbabnya. Semua ada asbabnya. Waktu itu kita mengadakan pengajian, kita sudah kehabisan stok penceramah.
Nah, Saking padatnya saking padatnya penceramah yang ada di sini. Waktu itu saya nyari sampai di Kendari sudah nggak ada, full. Ya, full. Dan waktu itu ya sebenarnya bukan bukan apa ya yang bertanggung jawab penuh sih. Cuma ingin Terpanggil lah. ingin Terpanggil. ingin berbakti aja. Siap. Waktu itu sempat sambil nyari di HP itu waktu itu. Nyari di HP, di YouTube gitu ya. Nonton penceramah ada nomornya, tak hubungi. Nonton penceramah tak hubungi. Waktu itu sampai sempat ngubungi santrinya Gus Miftah. Engkras ini, Engkras. Padahal Gus Miftah itu tanggapannya itu jutaan. Iya. Kita pada waktu itu nggak punya apa ya? Budget lah. Nggak punya budget, nggak punya kas. Tapi saya pribadi diajarkan oleh guru-guru saya, insya Allah kalau yakin pasti ridha Allah datang. Walaupun ada beberapa makhluk yang menghalangi, kalau kita sudah yakin, pasti Allah yang nolong. Gitu. Terus habis itu awalnya setelah saya ngubung-ngubungin nggak dapat sampai jam 3 malam saya. Jam 3 malam itu saya teringat waktu saya di Jawa itu punya sahabat itu dari Habaib. Beliau itu Habib Husain Al-Hinduan. Habib Husain Al-Hinduan. Itu teman saya waktu saya di Jawa. Terus karena lama nggak berapa tahun ya sama Habib itu, saya pulang dari Jawa 2004. Saya ngubungi lagi sekitar 2019. Berapa tahun tuh? 17 tahun saya nggak ketemu beliau. Terus saya cari di Facebook itu, saya cari sesuai nama beliau kan, ketemu. Tapi saya inbox nggak terbuka waktu itu beliau nggak, masih jarang buka Facebook. Habis itu saya telepon om saya, saya minta, om punya nomornya Habib Husain. Alhamdulillah punya. Terus saya telepon Habib Husain waktu itu, Beb, sampean bisa nggak ngisi ceramah di tempat saya? Oh, di mana mas? Di Sulawesi, Beb. Aduh, saya ini bukan ahli ceramah mas, katanya. Beliau ngomong gitu. Lak dolan monggo, katanya. Lak dolan monggo. Akhirnya ngobrol-ngobrol sampai beliau ngasih jalan. Mas, saya siap bantu. Mau minta dari kalangan Gus, toh Habaib, toh Kiai, katanya. Langsung saya jawab, derek Habib mawon. Ngikut Habib mawon. Habis itu Habib Husain, ya udah mas, nanti tak hubungkan sama sepupu saya. Hubungi sepupunya. Dua waktu itu yang bisa, saya digagalkan. Yang pertama digagalkan. Yang hubungi Habib yang ketiga itu digagalkan. Sampai yang keempat, kalau tidak salah waktu itu sepupu beliau yang di Makassar. Waktu itu sudah hampir iya, cuma digagalkan. Terus sampai sepupunya ngasih nomornya Habib Bagir. Terus Habib Husain, mas ini nomornya Habib, namanya Habib Bagir. Nomornya mas juga sudah saya kasih beliau. Coba mas hubungi sendiri aja. Waktu itu saya hubungi. Alhamdulillah waktu itu Habib Bagir itu nanggapin. Terus habis itu beliau mengatakan iya. Setelah selang berapa hari, acara kurang 2 hari, beliau itu nelpon lagi ke saya. Mas Edi,
ini Kediri atau Kendari katanya. Wah ini saya sudah agak blank-blank ini. Kendari Beb, aduh kayak nggak bisa Mas kalau Kendari. Saya kira Kediri, saya salah paham gitu. Aduh gimana Beb ini Beb? Saya mohon maaf Beb, ini sudah, maksudnya undangan sudah disebar, nggak enak Beb kalau bikin kecewa jamaah gitu. Habis itu beliau minta petunjuk ke gurunya. Alhamdulillah ya seperti sampai sekarang ini beliau malah paling senang datang ke santrinya yang di Sulawesi, khususnya ke anak Ngabar. Terus dalam perjalanan Ngabar, Mas, itu yang menurut sampean itu masa yang sulit lah kayaknya, kayak gak bisa nih gitu, gak bisa ini. Itu apa? Melaksanakan apa? Prosesnya apa itu kira-kira? Kalau dalam kamus saya ya, Ada atau enggak? tidak ada yang nggak bisa. Siap. Cuma yang susah itu dalam memahami peran setiap anggota. Itu yang paling susah. Karena perannya teman-teman itu kan beda-beda semua. Watak, pola pikir, itu beda. Yang PR-nya itu yang kita yang harus bisa merangkulkan ini tadi, watak masing-masing. Harus bisa saling memahami gitu. Jadi ya yang paling tidak yang saya sering terapkan itu, kita harus bisa saling memahami. Kalau memang kita belum bisa memahami, ya ngalah dulu. Itu aja. Kalau dalam kamus saya nggak ada yang nggak bisa. Pasti bisa. Terus kegiatan saya juga pernah berapa kali tahu lah postingan teman-teman itu kayaknya banyak sekali. Itu untuk apa namanya, ngeramu itu semua gimana? Kan kayaknya ada banyak apa saja kira-kira. Yang setahu saya kayak yang sering saya tahu miladnya itu. Siapa tahu yang di dalamnya ada lain selain apa, ngaji rutinannya itu. Kalau untuk program Ngabar yang sudah terlaksana itu, sekarang ngaji bareng itu 1 minggu sekali. Ngaji bareng itu yang dibahas apa? Atau pembacaan pembacaan? Kalau sekarang kita rutinan Rotibul Hadat. Nanti siapa tahu ada teman yang ingin menyampaikan nasihat, sepatah dua kata, kita persilahkan. Ya, jadi kita nggak monoton. Nggak monoton. Terus yang kedua itu baksos. Baksosnya itu alhamdulillah sudah meluas. Yang awalnya kita baksos itu hanya mengandalkan iuran anggota. Terus ada teman yang usul gimana kalau kita kita tawari ke masyarakat. Siapa tahu ada yang ingin juga ikut andil dalam programnya ngaji bareng, baksos. Yang awalnya kita baksos, awalnya waktu masih ketua pertama, Andi Rayah, yaitu kita baksosnya itu kita utamakan tempat ibadah. Tempat ibadah. Dan program pertama itu kita tempat ibadah ini yang di bawah, di musola ini. Kita berhari-hari kita bantu untuk tenaga kerjanya di situ, dan kita juga nyarikan sumber dananya. Selain donatur penyumbang yang orang-orang sini ya, kita juga cari keluar. Ya kita baksos, terus yang habis itu berkembang lagi, baksosnya itu ada program lagi untuk cari sumber dananya. 1,000. Nah, kita simpang celengan ke masyarakat yang mau disimpan celengan. Nah, itu sumber dananya. Terus dana itu untuk apa? Untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang kesusahan. Ada yang lagi sakit, ada yang
apa? Ya pokoknya berbagai macam orang yang mengalami kesusahan lah. Iya. Terus kita lanjut program lagi Hatmil Quran. Hatmil Quran itu 1 bulan sekali. Tapi belum lama terbentuk tahun ini. Iya. Itu Hatmil Qurannya. Terus tambah lagi ngabar berkorban. Itu gimana maksudnya? Ngabar berkorban itu ya kita berkorban setiap hewan kurban, kita sediakan hewan kurban. Oh iya. Kita berkorban. Walaupun belum semuanya ikut, tapi alhamdulillah untuk tahun kemarin kita sudah bisa berkorban 1 hewan sapi kurban. Iya. Artinya kegiatannya, programnya pun cukup positif sekali di masyarakat, di teman-teman masyarakat. Selain itu, untuk program-program kegiatan yang lain ada? Ya kalau untuk intinya itu cuma untuk pengembangannya itu kayak baksos ya. Kayak baksos itu kita fungsikan untuk kita bantu apa? Pokoknya kita dengar ada orang yang kesusahan, insya Allah kita bergerak. Langsung terjun ya? Langsung terjun bergerak. Ada sesuai sikon, terus ada tahunan. Tahunan itu biasanya kita ngambilnya itu di bulan tahun baru Muharram. Iya. Terus di awal puasa atau akhir puasa. Itu biasanya. Itu yang untuk tahunannya. Terus sudah berapa kali bergantian kepengurusan? Kepengurusan alhamdulillah sudah 3 generasi. 3 generasi. Pertama Andi Rayahya, yang kedua Andi Aan Ratu Alam, terus yang sekarang ini kita rubah lagi organisasi kita. Cara apa itu maksudnya dalam programnya itu dalam pengurusan ketua itu ada 2 orang. Ada ketua umum, ada ketua harian. Oh iya, pelaksana harian. Jadi ketua umumnya itu Muhammad Farham, terus ketua hariannya itu Andi Rayahya. Kita ambil lagi. Kembali lagi itu. Karena yang lain apa ya? Yang lain itu basisnya nggak di situ. Iya. Terus selama sudah perjalanan 5 tahun ini. 5 tahun. Sampai melihat dari teman-teman perubahan teman-teman anggota itu bagaimana? Sangat-sangat positif. Sangat-sangat positif. Ya mungkin sekarang walaupun kita nggak semeriah dulu, kita nggak sengumpul dulu, cuma alhamdulillah kita nggak mati. Iya. Apa yang menjadi agenda kita dari awal itu tetap berjalan. Positif. Cuma kalau untuk masalah ngumpulnya itu nggak semewah dulu. Iya. Jadi dulu kalau ngumpul itu minimal kita itu kalau ngumpul-ngumpul itu ya 30 orang, 40 orang. Karena sesuai kondisi ya mungkin sudah banyak berkeluarga. Itu berkeluarga. Oke. Harapan ke depan, Mas? Harapan ke depan itu ya itu tadi, tetap kita menyampaikan dakwah. Satu, tujuan kita ingin selamat dunia akhirat. Itu aja. Untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, belum mengenal, atau belum minat. Kalau untuk belum minat, ya itu tadi. Kita ada trik-triknya. Trik-trik bagaimana, Mas? Trik-triknya kita itu supaya kita disenangi
teman-teman yang belum sempat gabung gitu. Contoh triknya. Contoh triknya itu kita itu tadi merangkul, Oh iya, iya, iya. merangkul. Jadi satu, ketika kita melihat seseorang itu, sekalipun orang itu tidak baik, sekalipun itu orang penjudi, pemabuk, jangan benci orangnya, Siap, siap, siap. tapi benci aja perbuatannya. Jadi kalau orangnya yang perlu diperbaiki kan orangnya. Siap. Jadi untuk memperbaiki itu kan butuh kasih sayang. Kalau tidak ada kasih sayang dan cinta, mana bisa. Iya, iya, siap, siap. Gini Mas, kita nggak menutup mata lah. Ya. Setiap di situ ada sebuah organisasi atau kegiatan yang berkembang, itu orang-orang politik itu pasti mendekat. Itu gimana? Wah, banyak. Banyak. Itu gimana? Jadi teman-teman ngabar itu ngerespon itu gimana? Banyak. Jadi satu, kita mulai dari awal itu saya menerapkan kita berorganisasi jangan sampai dirusak oleh politik. Terserah kalian mau berpolitik silahkan. Tapi jangan bawa-bawa ke organisasi. Baru ini organisasi bertujuan politiknya itu untuk kemaslahatan pembentukan karakter kita untuk lebih baik. Jadi ketika ada teman yang berpolitik, silahkan masuk, silahkan. Tapi satu, ketika mereka datang memberikan iming-iming, kalau mau ngasih silahkan. Tapi satu, kita nggak minta. Kita nggak minta. Silahkan. Dia mau ngasih apa silahkan. Tapi kita nggak pernah minta. Jadi jangan pernah minta balasan dari kami. Tawaran yang paling pernah menggiurkan menurut sampean? Pernah ada yang datang sama saya. Cuma itu nggak saya sebutkan ke anak-anak siapa namanya. Itu tiba-tiba datang bawa uang 20 juta. Wah, lumayan Mas. Lumayan. Lumayan. Asik. Jadi secret jadi, bikin secret jadi. Jadi ada teman itu waktu itu mau anu DPR, datang ke sini, pribadi saya, bawa uang 20 juta. Dia minta enggak banyak suara, cuma 50 suara. Dan saya itu secara pribadi, apapun itu tetap saya tanyakan sama orang tua. Jadi guru terbesar saya itu adalah orang tua saya. Dan kebetulan orang tua saya tidak suka yang berpolitik, saya dilarang. Saya dilarang. Ya, beliau itu datang dengan, Mas, ini bisa untuk dana teman-teman ngabar. Dan waktu itu ya nggak ada yang tahu, cuma datang ke saya. Habis itu berapa hari beliau datang ke sini lagi, gimana Mas? Siap enggak? Mohon maaf. Karena saya memberi kebebasan kepada teman-teman itu tidak dalam satu pilihan. Apa yang menjadi pilihanmu, itu yang kamu pilih. Enggak harus sama. Enggak harus sama. Karena hati nurani kita beda. Keyakinan boleh sama, pilihan boleh beda. Oke. 20 juta loh Mas. 20 juta. Tapi saya tolak. Lumayan deh. Lillah ini lillah. Cuma nggak saya sebutkan anunya waktu itu. Oke. Mungkin obrolan kita untuk membongkar sejarah cukup batasi sampai di sini, Mas. Tapi sebelum ditutup, minta berikan pesan untuk teman-teman yang hatinya belum tergerak untuk berorganisasi atau ngaji bareng lah. Berorganisasi mengenal agama kita Islam lebih mendalam. Monggo Mas. Sampai ngadep kamera memberi pesan. Ya satu lah kuncinya. Ya mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman siapapun dimanapun
yang apa ya, yang melihat guyonan kita ini, jadi hanya sebatas guyonan. Kalau ceramah ya bukan, kalau nasihat juga bukan. Tapi kalau ada titik baiknya, monggo. Jadi ketika kita ingin berbuat baik, itu satu. Yang pasti kita harus takwa pada Allah. Yang kedua, cinta sama Rasulullah. Itu aja dulu. Nggak usah lari ke sana sini dulu. Yang paling menonjol, yang harus kita tonjolkan dulu itu cinta kepada Rasulullah. Kuncinya kita mau mau taat sama agama kita, ya harus cinta pada Rasulullah dulu. Insya Allah kalau kita sudah cinta, kita barengi dengan praktek tiap hari kita bersolawat, insya Allah akan rasa tumbuh cinta kita kepada Nabi, dan insya Allah kita akan mengenal Rasulullah SAW. Kalau kita sudah mengenal Rasulullah SAW, maka akan timbul semangat. Ya walaupun di depan itu jalannya karena katanya kalam-kalamnya orang-orang terdahulu itu, pohon kalau tinggi akan semakin kencang terpaan anginnya. Siap. Ya, pokoknya yakin itu aja lah. Siap. Yakin. Oke. Untuk milad tanggal berapa? Promo sekalian. Kalau untuk milad ngabar, insya Allah itu tanggal 18 Agustus 2022. 18 Agustus lewat. 18 Oktober. 18 Oktober. Jadi milad ngabar yang kelima ini akan kita laksanakan 18 Oktober malam 19 yang insya Allah bertempat di Desa Tirta Martani. Oke. Kenapa kita ngambil Desa Tirta Martani? Karena itu tadi, ngabar itu bukan milik DU saja. Siap. Jadi luas. Siap. Siapa mau gabung silahkan. Sampai nanti kalau insya Allah kalau rutin di ngabar, mau taruh di KB1, bisa jadi. Alhamdulillah. Amin. Oke, itu perjumpaan dan obrolan kita, ngobrolin tentang ngabar, ngobrolin ngabar ngaji bareng. Buat teman-teman yang pengen belajar Iqra atau belajar baca Al-Qur'annya memperbaiki lagi, mari kita ngaji bareng. Ini kebetulan tempatnya juga nggak jauh dari jalan arah Bukit, bisa nongkrong bareng di sini, bukan hanya baca tartil Quran atau yang lainnya. Baik, itu perjumpaan kita. Mohon maaf apabila obrolan kita ada yang kurang baik dan tidak tepat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.